Untuk membahas semakin melambungnya harga emas, sudah bersama kami Etika Karyani, Direktur Riset Ekonomi Digital dan Jasa Keuangan Core Indonesia, dan Perencana Keuangan Safir Sendok. Selamat sore Bu Etika, Mas Safir. Selamat sore, Mas Safir. Selamat sore. Ya, saya mungkin ke Ibu Etika dulu. Ibu, apa faktor utama yang menyebabkan harga emas ini tembus hampir 2 juta rupiah per gram? Apakah ini sesuatu yang normal di tengah kondisi saat ini atau bagaimana melihatnya? Ya, makasih. Jadi kalau kita lihat tadi harga emas tuh, mohon maaf suaranya saya agak ini sana. Harga emas itu menembus 2 juta per gram, dan ini diprediksikan banyak analis mengatakan sampai 2,4 juta per gram pada akhir tahun 2025 ini. 2.400.000 Ibu ya di akhir tahun ini prediksinya? Ya, diprediksikan 2,4 juta. Baik. Dan sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi, terutama tadi isu mengenai ketegangan geopolitik dan trade war. Konflik ini juga kayaknya belum berakhir. Sampai terakhir Trump menetapkan 245% gitu ya. Menjadi meningkatkan ketidakpastian global. Hal ini mendorong investor untuk mencari aset aman seperti emas. Dan kalau kita lihat juga kondisi Amerika, ini diprediksikan juga akan terjadi lonjakan inflasi global akibat dari perang tarif ini. Dan ini meningkatkan permintaan emas sebagai hedging fund. Jadi sebagai lindung nilai terhadap penurunan daya beli mata uang. Kemudian ada kekhawatiran akan resesi juga membuat investor itu beralih ke emas. Yang lainnya mungkin bisa jadi dari, kalau kita lihat permintaan itu sebenarnya bukan hanya dari investor individu, ada juga bank sentral. Jadi permintaan emas itu meningkat, tidak hanya dari investor individu, tapi juga dari bank sentral. Di berbagai negara itu sudah menambah cadangan emas mereka sebagai diversifikasi aset. Dan terakhir mau saya sampaikan adalah, analis tadi memprediksi kalau di Indonesia itu 2,4 juta di akhir tahun. Nah, analis beberapa memprediksi itu harga emas dunia itu bisa mencapai, kalau sekarang 3.300, bisa jadi sampai 4.000 US dollar per troy ounce pada tahun 2025 yang akan berdampak pada harga emas nanti domestik Indonesia. Gitu Pak Mariska. Baik, kalau begitu saya ke Mas Safir. Mas Safir, kalau dengan harga emas yang sekarang 2 juta, kemudian tadi ada prediksi bahwa harga emas nanti di akhir tahun ini bisa sampai 2,4 juta. Apakah saat ini menjadi waktu yang tepat untuk menjual emas atau justru beli aja nih tetap? Iya, saya sendiri selalu berpendapat bahwa emas itu adalah semacam aset pelindung nilai. Jadi aset pelindung nilai di mana kalau kita punya rupiah dan kita tidak ingin rupiah kita termakan sama inflasi dan lain sebagainya, maka emas bisa menjadi salah satu aset utama yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Nah, yang lucunya Mbak adalah bahwa banyak orang membeli emas itu bukan untuk itu, tapi ketika dia beli emas harga tertentu, kemudian nanti ketika harganya naik dia jual ya. Apalagi kalau ada godaan-godaan barang konsumtif yang juga menarik, dia jual emasnya untuk dia belikan barang konsumtif. Jadi saya selalu bilang begini, nomor satu, kalau Anda membeli emas untuk dijual kembali, maka beli emas sekarang mungkin agak sedikit berisiko karena kenaikan harga yang terjadi sekarang lebih disebabkan karena kekhawatiran. Jadi meningkatnya permintaan karena adanya kekhawatiran. Begitu nanti perang dagang mungkin selesai, situasi mereda dan lain sebagainya, dia bisa saja turun lagi. Jadi kalau Anda berpikir untuk membeli dan dijual lagi, mungkin ini bukan yang pas dan bukan saatnya membeli ya. Kenapa? Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau orang itu merasa bahwa saya tidak berniat untuk jual beli ya. Saya beli karena memang ini ada uang nganggur di bank. Jangan lupa ketika dia pakai uang nganggur di bank, dia mungkin awalnya niatnya tidak untuk dijual belikan lagi emas ya, tapi ketika besok-besok dia perlu uangnya dan dia ambil juga dari situ. Apalagi kadang-kadang banyak orang pakai uang panas Mbak. Artinya apa uang panas? Uang yang seharusnya buat dia bayar sekolah bulan depan. Apalagi kalau kita di Indonesia, jangan lupa kita habis gajian 1 Maret kemarin, kemudian ada lebaran, kemudian gajian lagi 1 April. Besar kemungkinan orang ngambil uangnya di bank adalah dari gaji dia yang belum habis 1 April itu kan. Udah gaji dia belum habis, THR dia mungkin masih ada sisa, dia pakailah dulu untuk dibelikan emas. Tapi ketika nanti dia butuh bayar pengeluaran, dia jual lagi emasnya. Jadi kalau untuk dijual lagi, saya tidak menyarankan untuk dibeli sekarang. Tapi kalau dia membeli emas tidak untuk dijual lagi selamanya sebagai aset pelindung nilai, maka harga berapapun beli aja.
termasuk ketika harganya seperti sekarang ya. Tapi ketika harga turun beli, harga naik ya beli juga. Sekali lagi, untuk diperjualbelikan saya tidak sarankan untuk dibeli ya, karena besar kemungkinan belum 2-3 tahun orang udah jual lagi. Tapi kalau untuk dipegang lagi selamanya untuk diwariskan ke anak, beli saja nggak apa-apa. Oke, tapi sebenarnya Mas Safir, kalau menurut Anda sebagai perencana keuangan, itu bagaimana sih sebenarnya cara memperlakukan emas sebagai investasi yang aman begitu? Ya, nomor satu adalah pertimbangkan yang namanya emas. Tentunya ada emas batangan, ada yang emas perhiasan. Ya, fokus pada emas batangan. Karena seperti yang Anda tahu lah Mbak, kalau emas perhiasan tuh ada nomor satu, ada modelnya, kemudian kadarnya tidak seperti emas batangan. Kalau emas batangan kan 9999. Kalau emas perhiasan kan dia ada campuran juga seperti itu. Kemudian jangan lupa pada emas perhiasan ada ongkosnya juga. Itu pertama, fokus pada emas batangan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rutin miliki mindset tambah gram setiap bulan, menambah gram setiap bulan. Jadi miliki mindset bahwa saya beli ini bukan untuk cari cuan. Karena kalau mau cari cuan Anda bisa lakukan di saham Mbak. Saham harganya lagi pada jatuh sekarang gitu ya. Masuk sekarang itu bagus sekali. Dan banyak orang bilang sebetulnya hujan emas di saham adalah ketika harga-harga lagi pada jatuh. Itu hujan emas ya, kita masuk pada harga murah misalnya. Jadi banyak perusahaan bagus yang dijual sahamnya dengan harga murah. Jadi nomor 2 adalah fokus untuk menambah gramnya setiap bulan. Pikirkan itu, yaitu yang kedua. Kemudian ketiga adalah ini biasanya pertimbangannya Mbak, ada pecahan besar, ada pecahan kecil. Kalau kita bicara fisik, makin besar pecahannya, makin murah harga per gramnya, makin kecil pecahannya, makin mahal harga per gramnya. Jadi tergantung kemampuan kita seberapa banyak. Kemudian keempat Mbak adalah kadang-kadang untuk menghindari ngantri-ngantri di tempat penjualan emas, kita mungkin bisa pertimbangkan produk-produk seperti cicil emas. Nah, cicil emas ini menarik Mbak. Kenapa? Karena pada cicil emas yang kita lakukan adalah kita membeli jumlah gram tertentu pada harga tertentu, kita lock, kita kunci, kemudian kita cicil katakan selama 6 bulan ke depan misalnya. Setelah 6 bulan ke depan kalau lunas baru emasnya jadi milik kita. Memang akan jadi lebih mahal, tapi ini cara buat kita yang mungkin ingin membeli jumlah gram tertentu, tapi uangnya tidak siap untuk kita beli cash, ya sudah, kita bisa pertimbangkan produk-produk seperti cicil emas. Ini bisa dipertimbangkan, Mbak. Itu harganya tetap lebih menguntungkan daripada beli gram dalam jumlah kecil ya, Mas Safir? Oh iya, makin besar pecahannya, makin murah harga per gramnya. Plus memang kalau kita belinya cicil, memang jadinya lebih mahal kalau kita beli cash. Tapi dibanding kenaikannya nanti selama berbulan-bulan ke depan, dalam jangka panjang pelan-pelan dia biasanya kenaikannya akan lebih tinggi daripada beban biaya yang harus kita bayarkan karena kita mencicil itu tadi. Baik, sebelum kita lanjutkan sesi dialog, kita akan simak bersama informasi berikut ini. Tingginya harga logam mulia antam yang mencapai hampir 2 juta rupiah per gram tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk tetap berburu emas. Kondisi tersebut membuat persediaan emas mulia di sejumlah toko emas ludes dibeli oleh konsumen. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tak menentu akibat kebijakan pajak impor nasional dan juga Amerika Serikat, membuat harga emas mulia tembus di angka Rp1.979.000 per gram. Kendati begitu, volume penjualan emas di sejumlah toko emas justru ikut mengalami peningkatan. Seperti halnya yang terjadi di pusat pembelian emas Cikini Gold Center, Menteng, Jakarta Pusat. Hampir rata-rata toko emas kehabisan stok emas mulia antam. Banyaknya warga yang berburu emas diduga karena keyakinan masih akan melambungnya harga emas. Sehingga aksi berburu emas sengaja dilakukan sebagai investasi jangka pendek ketika harga emas kian meroket. Adapun pecahan logam mulia yang paling banyak diminati masyarakat ialah emas logam mulia dengan varian 5 gram hingga 10 gram. Jadi sini dinilai paling ideal untuk investasi jangka menengah maupun sebagai bentuk tabungan. Oke, untuk stok saat ini di Raja Emas Indonesia 0,5 gram sudah kosong sampai dengan kepingan besar 100 gram. Jadi yang tersedia saat ini hanya gift series aja. Kalau minat dari habis lebaran itu luar biasa tinggi ya. Jadi makanya stoknya kosong terus. Fenomena berbondong-bondong membeli emas, masyarakat pun dihimbau agar selalu waspada saat membeli emas dengan tidak tergiur harga murah agar tidak tertipu dengan emas palsu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Ya, kembali ke sesi dialog pemirsa. Saya ke Bu Etika. Bu Etika, tadi Ibu sempat sebutkan bahwa harga emas diprediksi akan menyentuh 2,4 juta di akhir tahun ini. Adakah kemungkinan di hari-hari tertentu atau di momen-momen tertentu di sepanjang tahun ini harga emas itu turun dari yang sekarang, harga sekarang begitu? Emas ini sangat mungkin berlanjut sampai jangka menengah hingga jangka panjang gitu ya. Ini didorong tadi ketidakpastian global dan permintaan yang terus tumbuh. Tapi bisa jadi akan terkoreksi dalam jangka pendek, terutama karena ada profit taking. Tapi artinya kalau dengan profit taking ini ada kemungkinan turun. Dan kalau kita lihat di sini, kita lihat tadi potensi ketidakpastian global ini sampai sekarang belum berakhir. Artinya karena ada ancaman resesi di Amerika Serikat dan Eropa, ini masih terus membayangi. Ketergantungan terhadap dolar dengan istilah de-dolarisasi ini, itu mendorong banyak negara mencari cadangan alternatif seperti emas. Jadi memang trennya ke menengah bancang itu masih terus naik, walaupun tadi ada koreksi. Dan kalau kita lihat kembali lagi ke kondisi bahwa geopolitik dan krisis global, krisis Ukraina belum selesai. Di Timur Tengah, kemudian tadi konflik antara trade war antara China dan Taiwan dan Amerika. Ini menciptakan ketidakpastian dan emas tadi dikatakan bahwa tetap menjadi safe haven, tetap diminati. Ini akan mendorong terus kemudian naik. Dan kalau kita lihat juga harga emas dunia, tadi kan saat ini berkisar di atas 2.350 per troy ounce. Dan ini masih polanya masih terbentuk, trennya naik. Jadi memang kalaupun misalnya terkoreksi ada profit taking, tapi ke depan antara jangka menengah, jangka panjang ini kayaknya sepertinya masih terus berlanjut. Gitu. Baik, saya ke Mas Safir. Mas Safir, kalau seandainya ada masyarakat nih yang sedang nonton mungkin dengan harga tinggi seperti saat ini pun tetap mau membeli emas begitu, apa yang sebaiknya perlu diperhatikan? Nomor satu adalah ketika membeli emas pastikan uangnya adalah uang dingin ya, uangnya adalah uang dingin. Uangnya itu adalah uang yang jelas tidak akan dia pakai dalam waktu cukup panjang seperti itu. Atau misalnya kalau uangnya adalah uang nganggur dan dia yakin bahwa itu adalah uang dingin, dia harus janji bahwa walaupun dia yakin bahwa itu adalah uang dingin, dia harus janji bahwa dia tidak akan pakai uang itu dalam 12 bulan ke depan. Gitu ya. Karena banyak orang bilang ini uang dingin kok, ada HP baru, dia jual emasnya, dia beli HP barunya. Ada sofa baru, dia jual emasnya, dia beli sofa barunya dan lain sebagainya. Dan banyak sekali kemungkinan yang terjadi adalah bahwa yang ngantri-ngantri sekarang ini banyak di antara mereka yang sebetulnya kadang-kadang FOMO juga ya, lihat orang di situ ngantri, mereka ikut ngantri, lihat tetangga ngantri, mereka ikut ngantri, lihat para obrolan di ibu-ibu sekolah anak misalnya pada ngobrol, emas naik, akhirnya pada ikut-ikutan, pada ngantri semua seperti itu. Ini sebetulnya agak berbahaya sebetulnya. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah FOMO, maka dia akan ngambil uang panas ketika dia membeli emas, itu sebetulnya tidak boleh. Jadi pertama adalah kalau memang dia ingin membeli emas, pastikan uangnya adalah uang dingin, itu pertama. Kemudian kedua adalah sebisa mungkin niatkan untuk pegang emas itu selamanya dan jangan dijual kalau super kepepet. Kalau nggak kepepet sekali atau super kepepet sekali baru dijual. Kalau nggak kepepet ya tidak usah dijual sama sekali. Kemudian yang ketiga, mengenai jumlah yang sebaiknya dibeli setiap bulan. Ini saran saya. Banyak di antara kita yang kepingin beli emas dalam jumlah gram yang besar setiap bulan, tapi ujung-ujungnya kadang-kadang merepotkan diri kita sendiri. Kadang-kadang dengan kita membeli emas terlalu banyak tiap bulan, kadang-kadang mungkin kita jadi susah bayar sekolah, susah beli bahan makanan dan lain sebagainya. Pastikan jumlah gram yang kita beli setiap bulan itu besaran angka rupiah yang kita habiskan tidak sampai merepotkan kita untuk bayar sekolah anak lah, ini itu belanja ini itu dan lain sebagainya. Tapi juga tidak terlalu kecil sehingga kita merasa bahwa ini kok kayaknya nggak berasa ya, belinya kecil banget. Dan kadang-kadang kita juga pastikan bahwa mungkin rasanya sekarang jumlah gram yang kita beli kecil, tapi lama-lama jumlah yang kita beli, jumlah gram yang kita beli, walaupun angkanya sama Mbak, tapi rupiahnya meningkat terus dalam jangka panjang loh ya. Dan selalu pastikan bahwa ketika membeli emas pilihannya dua, ini dia, bisa batangan, bisa digital. Nah bedanya adalah pada digital itu tidak ada aturan harga per gram tergantung jumlah pecahan yang kita beli. Pada fisik misalnya,
Makin besar pecahannya, makin murah harga per gramnya, makin kecil pecahannya, makin mahal harga per gramnya. Tapi pada emas digital nggak ada seperti itu. Adanya adalah harga per gram sebesar sekian. Nah, kalau Anda tidak mau ngantri-ngantri seperti yang terjadi sekarang, beli saja dulu emasnya secara digital. Nanti kalau uangnya atau jumlah gramnya sudah terkumpul sebesar yang Anda inginkan, kirimkan untuk minta dalam bentuk fisik dengan menambah beberapa puluh ribu rupiah saja. Ya. Baik, terima kasih Ibu Etika Mas Safir sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.